Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada hadirat Allah yang Maha Ghafur. Hari ini kita bisa diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat yang insyaallah dijadikan tempat thalabul ilmi bagi kita semua, dan tentu ada malaikat-malaikat yang mendoakan atas doa-doa dan kebaikan yang ada di dalamnya. Dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif oleh Bapak Wahyudin MPD selaku calon guru penggerak angkatan ke-11 di lingkungan SMK Ikhlas Jawilan. Salawat beserta salam kita terus panjatkan pada Habibana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang maha menjadikan bagi kita semua teladan bagaimana seorang guru mengajarkan hingga ajarannya telah lampau 14 abad tetap diyakini oleh semiliaran manusia di dunia ini dan tetap menjadi bagian dari umatnya nanti. Baiklah, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Indria Kuntri Hastuti SHI yang alhamdulillah telah meluangkan waktu bersedia hadir bersama-sama di tempat ini, yang mudah-mudahan beliau terus diberikan kemuliaan, kesehatan dan kelancaran dalam aktivitasnya. Yang sama-sama kita hormati pemateri dalam hal ini Bapak Wahyu selaku guru penggerak, kemudian Bapak dan Ibu juga sebagai peserta dalam kegiatan ini yang mudah-mudahan nanti bisa turut menyampaikan pada peserta atau guru yang lainnya. Baik, untuk itu mengawali kegiatan marilah kita sama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun susunan acara kurang lebih ada pembukaan dan sambutan, kemudian ada break, ada materi dan juga ada prakteknya, serta terakhir ada refleksi. Nah, untuk breaknya tenang, makanannya sudah tersedia ya, silakan dinikmati. Kopinya mah beli sendiri ke Pak Amin. Selanjutnya kita dengarkan arahan dan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Indria Kuntri Hastuti SHI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi? Biar semangat ya Bapak Ibu. Yang paginya cuma Papa Rudin doang yang ngerasa. Udah minum kan ya? Udah sarapan? Iya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kembali kita mengadakan kegiatan yang diprakarsai oleh Bapak Muhammad Wahyudin MPD selaku calon guru penggerak angkatan ke-11. Alhamdulillah, semoga mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu guru yang berbahagia, yang saya hormati, seperti yang tertera pada layar di depan Bapak Ibu, bahwa hari ini kegiatan dari Pak Wahyu, calon guru penggerak, adalah diseminasi budaya positif, gitu ya. Nah, saya melihat beberapa kegiatan yang sudah dilakukan oleh Pak Wahyu, seperti beberapa minggu yang lalu kita di sini di tempat yang sama mengadakan sebuah diskusi. Kemudian hari ini juga ada tema yang cukup sangat baik gitu ya, sangat bagus, yang mudah-mudahan kedepannya bisa diterapkan di SMK Ikhlas Jawilan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini seharusnya seperti yang saya bilang ke Pak Wahyu, seharusnya memang hal-hal seperti ini tuh bukan perwakilan dari Bapak Ibu guru saja sebetulnya, tapi alangkah sangat baiknya ketika hal-hal seperti ini kita berbagi kepada semua guru yang ada di SMK Ikhlas.
Akan tetapi karena beberapa hal ya, ada yang mengajar dan sebagainya gitu. Mudah-mudahan ke depan kita akan mengagendakan sebuah momen yang bisa kita lakukan untuk bisa sharing dari Pak Wahyu sebagai CGP kepada kita semuanya. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan dan semua bisa mengikutinya. Dan Bapak Ibu sekalian, karena memang saya melihat CGP ini juga luar biasa. Dari ilmu pengetahuan yang ada gitu ya, materi-materi yang ada dalam CGP ini saya rasa sangat-sangat baik untuk bisa diterapkan di sekolah. Manfaatnya sangat luar biasa, sehingga saya sebagai pimpinan ini ingin mengajak kepada semua pihak, kepada khususnya para guru ya, SMK Ikhlas Jawilan, untuk bisa mengikuti CGP di angkatan-angkatan berikutnya gitu. Sehingga bukan hanya Pak Wahyu saja yang akan menjadi role model di SMK Ikhlas Jawilan, tapi Bapak Ibu SMK Ikhlas mudah-mudahan ada motivasi untuk mengikuti CGP ini untuk meningkatkan kualitas diri kita, diimplementasikan kepada sekolah kita, sehingga pada akhirnya SMK Ikhlas ini akan menjadi sekolah yang lebih baik dan lebih baik lagi. Itu harapan saya. Jadi mudah-mudahan bukan hanya Pak Wahyu saja, saat ini mungkin hanya Pak Wahyu, tapi mudah-mudahan ke depan ada Pak Wahyu yang lainnya yang bisa masuk ke dalam CGP di angkatan-angkatan berikutnya. Itu harapan besar saya, Bapak Ibu. Bisa nggak kira-kira? Bisa ya. Bisa. Apalagi saya lihat juga sebetulnya di SMK Ikhlas itu kan banyak guru yang muda ya, banyak yang muda-muda gitu ya, semangatnya pasti lebih daripada yang sudah sepuh. Tapi ketika saya sharing dengan Pak Wahyu bahwa CGP itu bahkan yang mengikuti CGP itu usianya juga banyak yang sudah lanjut gitu, dan justru itu yang membuat semangat para guru-guru muda kemudian tadi lebih lagi gitu, yang usianya lanjut aja semangat bagaimana, apalagi kita yang masih muda. Dan mudah-mudahan di SMK Ikhlas itu juga seperti itu ya. Jadi bukan hanya Pak Wahyu saja, tapi Bapak Ibu guru seperti Bu Lilis, dicoba Bu ya, sertifikasi sudah masuk, dicoba Bu CGP-nya. Sekarang Bu Parti lagi PPG ya Bu ya. Bu Dwi lagi PPG juga, alhamdulillah gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan tidak hanya berhenti sampai di sana. Kenapa? Karena memang tadi materi-materi yang ada di CGP saya rasa sangat luar biasa untuk bisa kita terapkan di dalam sekolah kita gitu. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa tergerak hatinya, termotivasi oleh Pak Wahyu. Makanya sering-sering Pak Wahyu nanti bisa sharing ke teman-teman, supaya apa? Supaya tadi motivasi dari teman-teman itu bisa muncul gitu, bisa sharing ke teman-teman sehingga bisa masuk ke dalam CGP di angkatan-angkatan berikutnya. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu ya. Nah, hari ini kita coba belajar, coba kita sharing dengan Pak Wahyu sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang hari ini kita sama-sama ikuti, ada banyak hal manfaat yang bisa kita ambil dan bisa kita terapkan di SMK Ikhlas Jawilan ini.
Barangkali itu saja dari saya. Semangat Pak Wahyu dan semangat juga untuk teman-teman yang lain. Pak Aditya, CGP Pak Aditya ya, gitu. Ya dan yang lain. Baik itu saja. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Kepala yang telah memberikan sambutan sekaligus prakata pembuka. Selanjutnya langsung agenda berikutnya, yaitu kita serahkan pada pemateri kita. Marilah kita panggilkan pemateri yang luar biasa kita, Bapak Muhammad Wahyudin MPD. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, SMK bisa, ikhlas, luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa dan juga setelah itu baru kita bisa menjadi luar biasa. Baik, pada hari ini terima kasih atas sambutannya dari Ibu Kepala Sekolah yang sama-sama kita hormati dan juga seluruh Dewan Guru di SMK Ikhlas yang hari ini hadir yang memenuhi undangan diseminasi budaya positif di modul 1.4 yang mana CGP ini semua atau seluruh CGP yaitu sedang di sekolahnya sedang melaksanakan diseminasi, termasuk kita alhamdulillah walaupun swasta itu ada nama kita atau SMK Ikhlas ada ya, dibanding dengan swasta-swasta lain alhamdulillah kita ada, di CGP-nya juga ada, di PPG-nya juga terpanggil ya, dan juga yang lainnya alhamdulillah. Nah, ini tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Oke. Ya, baik Bapak Ibu yang sama-sama kita hormati, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan dan berbagi informasi terkait modul 1.4, namun ini adalah poin-poinnya saja yang akan dibagikan karena waktunya juga terbatas ya, dan mudah-mudahan nanti Bapak Ibu betul tadi kata Ibu Kepala Sekolah bisa ikut andil di CGP angkatan ke-12 nanti. Amin ya robbal alamin. Baik, selanjutnya kita breaking dulu ya, breaking dulu. Nah, ini modal belajar itu kan ada 3 ya Bapak Ibu ya. Jadi modal belajar kita itu ada 3, atau kita sampaikan ke peserta didik modal belajar itu ada 3. Yang pertama adalah penglihatan. Ya, penglihatan kita harus bagus atau baik. Nah, yang kedua adalah pendengaran. Nah, pendengaran kita juga harus bagus, punya penglihatan, punya pendengaran yang bagus. Tapi yang ketiga adalah perhatian atau fokus. Nah, bayangkan ketika ibu bapak ngajar di kelas, ada anak yang mendengarkan, fokus ya, ucap, kicau, gitu kan? Jadi mendengarkan, matanya melihat ke Bu Parti, terus pendengarannya mendengarkan, tapi raganya, fokusnya ada tidak di kelas. Nah, itu ya. Jadi yang terpenting adalah perhatian, fokus kita. Nah, baik, pada breaking kali ini ya saya akan mengajak kefokusan Bapak Ibu, apakah raganya ada di sini ya, atau di mana ya. Oke. Baik, yang pertama nih, dengarkan. Kalau misalkan sapi ya, sapi itu minumnya apa? Air. Oke, kalau susu warnanya putih. Kalau rumput warnanya hijau. Kalau kerbau makan rumput. Luar biasa fokus ya, tepuk tangan dulu. Oke, ya. Baik, selanjutnya. Ya, yang saya tebak apa yang saya katakan. Kalau misalkan ini sapi ya, ini sapi. Kalau ini sapi. Oke, yang ini kambing misal ya, yang ini kambing. Kalau yang ini kerbau. Kenapa yang ini gini kan? Kalau gini beda nanti pola pikirnya ya. Oke. Baik ya, ulangi ya. Yang ini sapi. Oke, ini sapi. Kalau yang ini
kambing. Yang ini kerbau. Ulangi lagi ya. Oke, masih belum bagus. Oke. Ini sapi. Oke, yang ini enggak, yang ini kambing. Kalau yang ini kerbau. Oke, siap mulai ya. Ingat ya. Ingat. Ulangi lagi. Yang ini sapi. Yang ini kambing. Kalau yang ini kerbau. Oke, siap ya. Oke, siap. Kita mulai SPK-nya ya. Baik semuanya. Ya. Yang ini oke. Kalau yang ini oke, kerbau sapi. Oke, masih belum bagus. Oke. Oke ya. Iya. Iya, nggak ngaruh. Oke, siap semuanya ya. Bagus ya, udah ketebak ya. Oke, baik. Yang ini. Kalau yang ini. Oke, ini. Oke, ini. Kalau yang ini. Wow, luar biasa teman-teman. Masih ada yang bingung nih. Bu Lilis, Bu Devi masih bingung. Bu Alsana masih bingung. Oke, kita coba Bu Devi. Oke, Bu Devi. Ini masih bingung. Oke, ini. Oke, kalau yang ini kerbau, yang ini kambing. Oke ya, itulah modal kita dalam belajar ya. Yaitu ada penglihatan, ada pendengaran, dan juga ada perhatian. Fokus ya. Baik, Bapak Ibu sudah fokus semuanya ya. Bu Devi sudah fokus, Bu Lilis juga sudah fokus. Tidak ada lagi yang ragu-ragu di sini ya. Pak Adit apalagi ya, dilihat dari mukanya meyakinkan. Oke. Ya, baik, selanjutnya tadi pembukaan sudah, sambutan kepala sekolah sudah, kita ice breaking sudah, selanjutnya itu pemahaman inti budaya positif. Oke, next. Ya, baik, ini konsep budaya positif itu ada 6. Yang pertama adalah disiplin positif, nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman, penghargaan. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan juga segitiga restitusi. Tapi di sini ada tambahan yaitu perubahan paradigma. Sebelum kita masuk ke budaya positif, ada yang namanya perubahan paradigma. Oke, next. Apa sih itu perubahan paradigma itu? Jadi paradigma atau budaya positif di sini yang pertama kita sepakati bahwa budaya positif di sekolah adalah nilai positif ya, nilai positif yang diterapkan di sekolah untuk menumbuhkan motivasi intrinsik peserta didik. Nah, itu nilai-nilai positifnya. Oke, next. Nah, ini yang pertama, kita wajib ada filosofinya. Kalau kitab sucinya kita mengacu kepada sini, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidik itu harus sebagai penuntun. Ya, penuntun tumbuh kembang anak. Anak-anak ini kan masih samar. Ya, kita tuntun nih, mereka belum tahu apa-apa, datang ke SMK Ikhlas tiba-tiba dimarahin ya. Nah, itu kita harus tuntun sampai kelas 3 sampai lulus gitu. Jadi menurut filosofi Ki Hajar Dewantara ini dituntun segala kodrat yang ada pada anak dari yang masih samar dengan menebalkan garis lakunya oleh guru. Nah, selanjutnya di sini ada kodrat zaman, Bapak Ibu. Kita masuk kepada kodrat zaman. Nah, tidak boleh disamakan zamannya saya dengan zamannya sekarang. Cara pengajarnya itu tidak boleh disamakan. Nah, ini kodrat zaman. Jadi ini bersentuhan dengan isi dan irama. Artinya sekarang kodrat zaman peserta didik itu adalah dunia digital. Mereka berselancar dengan internet dan lain sebagainya, itu
luar biasa, ya, bahkan lebih pintar dari kita sebagai gurunya, ya, karena dulu mah kita belum diajarkan dan belum megang tentang dunia digital. Nah, hari ini mereka adalah kodrat zamannya di dalam dunia digital. Nah, selanjutnya ada kodrat alam. Nah, kodrat alam ini sesuai dengan sifat mereka yang dibawa dari rumah ke sini, ya, itu bagaimana caranya kita bisa menuntun dengan kodrat mereka, yaitu kodrat alamnya. Misalkan di lingkungan keluarganya disiplin banget, ya, datang ke sini tiba-tiba sekolahnya tidak disiplin. Nah, itu kita harus menyesuaikan kodrat alamnya. Terus ada lagi keluarga atau lahir dari keluarga yang biasa saja, ibunya tidak perhatian, bapaknya tidak perhatian. Nah, ini kita bagaimana caranya mengukur atau mendidik mereka sesuai dengan kodrat alamnya, gitu. Pelan-pelan, yaitu dituntun. Nah, selanjutnya ada trikon. Nah, trikon ini kita sama-sama sudah tahu, ya, trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu adalah ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso tuturi handayani. Jadi harus hafal Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita di sini ada budi pekerti. Nah, alhamdulillah SMK Ikhlas punya visi yang bagus, agamis dan berakhlakul karimah, berkualitas, terampil, ya. Ini agamis, ini budi pekerti sangat penting karena kita di sini adalah profil pelajar Pancasila. Rame sekarang membahas guru harus berpihak kepada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini budi pekerti, alhamdulillah kita sudah membahas kemarin itu visi dan misi SMK Ikhlas. Nah, selanjutnya bahwa pendidikan dan pengajaran ini merupakan alat mencapai keselamatan. Nah, yang terpenting kita mendidik anak bahwa pendidikan itu untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, gitu. Oke, selanjutnya next. Nah, di sini perubahan paradigma belajar. Nah, ini kita coba kepalkan tangan kita Bapak Ibu. Ya, kepalkan tangan kita semuanya. Nah, masing-masing nih lihat Pak Jay melihat Bu Dwi, Bu Viani melihat Bu Parti, ya, masing-masing 2 orang. Kita kepalkan tangan kita, ya, tangan kita kepalkan. Bayangkan di dalam tangan kita ini ada barang berharga, ya, ada barang berharga. Nah, misalkan tugas dari satu sama lain nih, tugasnya yaitu membujuk, merayu supaya tangannya terbuka, ya, supaya tangannya terbuka. Oke, silakan Bapak Ibu, coba dipraktekkan. Dibujuk supaya tangannya terbuka. Yang satu nggak usah kepalkan, yang satu membujuk supaya tangannya dibuka. Oke, kira-kira bisa dibuka nggak? Bisa dibuka nggak? Ketika misalkan teman yang satunya merayu, membujuk dan lain sebagainya, bisa dibuka nggak? Bisa. Ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Nah, sekarang perhatikan ya apa yang terjadi. Nah, kita diskusikan. Kira-kira kalau misalkan kita kepalkan di dalam tangan kita ada sesuatu yang berharga, terus orang di sekeliling kita ingin sesuatu yang berharga dari kita. Nah, selanjutnya kita diwujuk, dirayu, bahkan ditoel, ya, bahkan supaya membuka atau memberikan barang berharga itu. Nah, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Banyak hal. Apa? Apakah dibuka atau diberikan atau tidak diberikan? Oke. Ya, satu mempertahankan, kekeh, ya, nggak usah. Diberikan pada orang yang tepat. Nah, diberikan pada orang yang tepat. Terus ada lagi tidak mau kekeh tadi, gimana alasannya, Bu? Iya, Bu Parti, alasannya kenapa nggak mau diberikan? Pelit. Kalau misalnya barang ini berharga dan untuk saya tidak akan beri untuk orang lain karena saya meraihnya dengan susah payah. Biasa, tepuk tangan, ya. Oke, ya. Jadi yang pertama perubahan paradigma itu next, ya. Jadi memang yang pertama adalah kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol orang lain adalah orang mereka sendiri atau kita sendiri yang bisa mengontrol.
Apakah barang itu bermanfaat atau tidak, ini tergantung kita, ya. Nah, jadi next selanjutnya, nah di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol yang selama ini kita gunakan kepada peserta didik, ya, kepada murid kita. Yang pertama nih, ilusi guru mengontrol murid. Kita sering bahwa murid itu harus sesuai dengan keinginan saya. Gimana caranya supaya sesuai dengan keinginan saya? Nah, itu ilusinya guru mengontrol murid. Yang selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, kita sering marahin murid di kelas, ya. Bahkan kita tidak tahu nih alasannya kenapa mereka melakukan kesalahan. Kita langsung menjudge dan lain sebagainya. Nah, ini miskonsepsinya bahwa kritik dan juga membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, ini baru miskonsepsi. Yang selanjutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya. Bagi kita efektif, menurut peserta didik efektif tidak. Nah, itu ya. Jadi ilusinya seperti itu. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita paksa, ya, kita paksa anak-anak didik kita untuk melakukan apa yang kita lakukan juga, gitu. Padahal mereka belum nyampe pola pikirnya ke sana. Nah, ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Bahwa ingat nanti ke depan kita sebagai guru bahwa sudah tidak capek-capek lagi. Oh, ternyata yang mengontrol mereka adalah mereka sendiri. Dan nanti kita selanjutnya akan dibangun motivasi intrinsik. Ya, selanjutnya. Nah, ini mengubah paradigma jadi dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Misalnya, dari stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini dari respon kan, respon kita kepada orang lain. Nah, selanjutnya di dalam teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, jadi ini teori kontrolnya. Maksudnya gimana? Maksudnya mulai saat ini dan seterusnya kita bisa memahami, kita hargai pandangan orang tersebut, ya. Kita hargai kemampuan orang tersebut tanpa harus sesuai dengan kemampuan kita. Itu teori kontrolnya. Nah, selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, padahal dalam teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Misalkan anak datang terlambat, ada tujuannya. Nah, kita nanti melihat, oh ini ada tujuan nih, kenapa anak datang terlambat. Kita tanya dulu nanti. Kita belajar nanti di segitiga restitusi terakhir, ya. Oke, selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Nah, sekarang teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, walau bagaimanapun, karena motivasi itu ya ada dua, ekstrinsik dan intrinsik, gitu. Nah, selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah sekarang kita rubah. Model berpikirnya yaitu menang-menang, win-win solution. Ya, menang-menang. Saya menang, Bapak Rudin menang, Bu Parti menang, ya semuanya kita solusinya adalah win-win solution, gitu. Oke, selanjutnya. Nah, kita masuk ke disiplin positif. Apa sih disiplin itu? Jadi disiplin di sini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Nah, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Yang kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, ancaman, dan hukuman. Itu disiplin. Nah, sebagai pendidik kita mempunyai tujuan, yaitu menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilakunya ke arah yang lebih baik. Nah, itu kita harus punya tujuan seperti itu, yaitu membangkitkan motivasi intrinsik yang ada dalam diri peserta didik. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang masih kita pahami sampai saat ini adalah dalam budaya kita mana disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang harus dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan.
Ini kan yang selama ini kita yang ada dalam pikiran kita, disiplin itu supaya orang lain itu patuh kepada kita. Nah, ya, ini yang selama ini kita berpikir. Terus kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Terus bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan mulia. Nah, ini yang selama ini kita pahami. Oke, next, Mas Jai. Nah, ini nilai-nilai kebajikannya. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, latar belakang manapun. Ini semuanya mempunyai nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan apa aja? Di sini ada 3 contoh. Yang pertama dari profil pelajar Pancasila yang kita yakini sekarang, yang sedang kita kita laksanakan seluruh pendidikan, kita melaksanakan profil pelajar Pancasila. Terus yang kedua dari IBO, ya, Primary Years atau program atau PYP, bukan FYP tapi PYP. Dan juga yang ketiga keterampilan hidup atau life skill, apa saja. Nah, ini berpendapat bahwa di profil pelajar Pancasila itu ada 6, ya. Ini nilai-nilai kebajikannya. Hafal ya Bapak Ibu? Hafal. Kalau ditanya profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Ada 6. Pasti kita lupa. Tapi kalau suruh nyanyi, hafal ya? Hafal ya. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa. Terus Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus berkebinaan, global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Gitu. Ini yang sedang booming, yang sedang dilaksanakan di seluruh pendidikan Indonesia adalah profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya toleransi, rasa hormat, ini dari Ibu. Semuanya berpendapat nilai-nilai kebajikan. Oke, selanjutnya Pak Jai. Next. Ya. Oke, selanjutnya teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini teori motivasinya. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang pertama kita menghindari nih ketidaknyamanan. Ternyata selama ini mereka termotivasi untuk, nih peserta didik, termotivasi untuk ini. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini selama ini termotivasi oleh peraturan-peraturan yang ada di sekolah selama ini. Bukan dari nilai kesadaran dirinya sendiri, bukan dari nilai kebajikan dirinya sendiri. Terus yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan. Nah, misalkan kalau tidak mengerjakan tugas begini-begini, kalau sudah mengerjakan tugas kita ada reward dan lain sebagainya. Nah, ini ya. Terus yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah, jadi yang pertama dan kedua ini adalah termasuk motivasi eksternal. Boleh tidak dilakukan? Boleh, sesekali gitu. Nah, yang ketiga ini adalah tujuan kita sebagai pendidik, yaitu menumbuhkan motivasi internal supaya mereka bisa lebih menghargai, bertanggung jawab, mandiri, tadi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu nilai-nilai kebajikannya. Susah ya menumbuhkan motivasi internal itu. Oke, selanjutnya. Nah, jadi menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap budi memerintah diri sendiri. Nah, untuk memerintah diri sendiri itu motivasi internal. Oke, selanjutnya Pak Jai. Nah, ini hukuman dan penghargaan. Baik Bapak Ibu, saya akan coba ya. Di sini sudah ada clue-nya. Di sini ada hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Kalau yang kosong ini kira-kira ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu maksudnya ke hukuman atau konsekuensi? Hukuman, nulis doang. Hukuman. Hukuman. Yang lain? Hukuman. Ya, jadi yang pertama ini adalah masuknya ke dalam hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini berarti hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret.
Konsekuensi. Nah, membersihkan tumpahan air di meja kelas karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi karena gurunya sudah ada kesepakatan terhadap muridnya, itu konsekuensi. Baik, selanjutnya Pak Jai. Ya, jadi ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nanti kita sudah paham antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu bersifat dia menyakiti. Hukuman ada fisiknya. Jadi kata kuncinya yaitu ada apa? Ada kesakitan dalam diri orang itu, ya. Terus yang kedua membuat anak sakit, anak membenci kedisiplinan, itu hukuman. Paksaan, ya. Terus mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, nah ini adalah hukuman. Terus konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi, nah konsekuensi. Terus lagi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, itu konsekuensi. Stimulus atau tanggapan, anak menghargai disiplin. Ya, selanjutnya Pak Jai, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah ini yang harus kita pahami adalah bahwa hukuman itu nanti ke anaknya akan memperoleh identitas gagal, itu hukuman. Tapi kalau misalkan konsekuensi dan restitusi itu ke identitas sukses. Nanti kita kesini nih larinya, bukan lagi ke hukuman. Nah, sesuatu yang menyakiti harus terjadi, tidak nyaman untuk murid, anak atau anak untuk jangka waktu panjang. Nah, korban mendapatkan keadilan, murid, anak akan tersakiti. Pokoknya tersakiti aja kalau hukuman. Kalau konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid, anak dalam jangka waktu pendek, korban bisa diabaikan. Nanti untuk di restitusi itu merupakan pilihan. Jadi restitusi itu pilihan, kita berikan pilihan kepada anak. Gitu. Bukan kita yang menentukan, tapi anak yang menentukan. Itu restitusi, sehingga mereka nanti identitasnya adalah identitas sukses. Oke, selanjutnya Pak Jai. Nah, dalam ini perubahan ya, dalam modul 1.4 angkatan kelima itu baru ada 5 perubahan pada modul untuk materi pada dihukum oleh penghargaan, tapi sekarang ada 8. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum. Jadi nanti ada penghargaan yang bersifat menghukum. Kayak next Pak Jai. Yang ketiga, yaitu penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, jadi kalau misalkan kita ada pertanyaan kemarin di CGP, kalau misalkan setiap perlombaan 17 Agustusan itu kita berikan penghargaan, hadiah dan lainnya, apakah itu termasuk ke dalam mematikan kreativitas? Jawabannya tidak, ya, karena itu mah hanya dilakukan sesekali. Tapi kalau misalkan dilakukannya beberapa kali, nanti mereka motivasinya bukan motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, pengen imbalan, pengen penghargaan, itu tidak boleh. Oke, selanjutnya. Nah, restitusi. Nah, ini yang harus kita pahami. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke, selanjutnya Pak Jai. Nah, ini 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita buat mereka belajar dari kesalahannya, bukan untuk menebus kesalahan. Kalau menebus kesalahan, misalkan kemarin terlambat tidak pernah masuk, tebusnya dengan apa? Dengan memperbaiki nilai dan lain sebagainya. Itu hanya sebatas itu. Tapi mereka tidak belajar dari kesalahan. Nah, gimana caranya mereka belajar dari kesalahan? Kayak memperbaiki hubungan, tawaran. Nah, ini ciri-cirinya, bukan paksaan. Kita tawarkan, kamu maunya seperti apa gitu. Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, kita tawarkan. Kalau mereka melakukan
tindakan-tindakan yang tidak seharusnya dilakukan di sekolah, bukan paksaan. Ya, terus restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ke dalam diri nih, diri peserta didik itu mau jadi seperti apa. Oke, dan sampai ke 9 yaitu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, next. Nah, ini ada perbedaannya. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, tiba-tiba ada murid yang tidak memakai sepatu warna hitam, kita hukum langsung, itu secara tiba-tiba. Terus murid tidak diajak atau dilibatkan sebelumnya. Terus bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis, ini hukuman. Kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Terus murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, itu konsekuensi. Kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Itu restitusi, memperbaiki kesalahan. Nah, yang kedua yaitu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri supaya mereka punya solusi nih. Dalam kesalahan itu, memperbaiki kesalahan itu adalah restitusi. Baik, selanjutnya Pak Jai. Nah, ini 5 posisi kontrol. Yang pertama, nanti guru bisa memilih nih, Bapak Ibu yang hadir di sini bisa memilih apakah Bapak Ibu nanti sebagai penghukum, terus sebagai pembuat rasa bersalah, terus sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Ya, nanti Bapak Ibu yang paling ideal itu yang mana? Kira-kira nih, sebelum ke tayangan video, yang paling ideal itu yang mana? Sebagai apa? Oke, 5-5-nya ideal ya. Ya, tergantung situasi dan kondisi murid. Tapi yang paling ideal adalah di manajer. Ya, manajer. Oke, baik, selanjutnya kita tampilkan nih tayangan videonya. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat. Ini sebagai pergi sana ke lapangan basket. Penghukum. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, ini posisi yang kedua ya, posisi membuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren,
Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ini yang ketiga, posisi teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Nah, ini sebagai teman ya. Iya Bu, Jadi saya memang terlambat dipuji banget dulu, tadi. dipuji dulu, Pak Jaya. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi Akhir posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu. Yakin guru BK yakin? Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi?
Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Lama-lama sekolah jadi telenovela kayak gitu. Telenovela di sekolah ya, guru dan murid. Baiklah anak-anak semuanya. Aduh. Naren. Saya kecil sekali deh. Ya baik, sebentar ya. Ini langsung kita sudah tahu posisi kontrol kita sebagai apa. Betul kata Pak Bambang tadi, idealnya semuanya tergantung murid yang kita hadapi ya. Tapi lebih penting adalah posisi manajer gitu. Ya, baik. Ya, selanjutnya nih, posisi kontrol apakah aku? Nah ini, jawab ya Bapak Ibu ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat merasa bersalah. Tepuk tangan untuk Bu Mutia. Oke, luar biasa. Oke, selanjutnya Pak Jai. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Oke, selanjutnya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Oke, selanjutnya. Apa? Udah biasa soalnya. Ya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Salah. Teman, ya teman. Oke, selanjutnya. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Konsekuensi. Penghukum. Oke, selanjutnya Pak Jai. Oke, ya, jadi ini pernyataan-pernyataannya. Siapa yang mengatakan saya kecewa? Oke, selanjutnya. Ya, keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang kita percayai. Misalkan disiplin, menghargai, terus profil belajar Pancasila, beriman, terus kesepakatan kelas dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nah, yang manakah yang merupakan keyakinan kelas? Kenapa? Oke, apakah yang sebelah kanan atau sebelah kiri? Mana yang termasuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas yang mana? Ya, jadi ini keyakinan kelas. Ini ada yang saling menyayangi, semangat, ya, peduli terhadap teman-temannya. Ini adalah keyakinan kelas. Nah, tugas kita nanti Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas dan juga keyakinan kelas. Oke, selanjutnya. Nah, ini peraturan-peraturannya. Kalau misalkan peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini bahasanya. Kalau misalkan keyakinan kelas itu tanggung jawab. Terus buanglah sampah pada tempatnya, itu kesepakatan. Kalau keyakinan kelasnya kesehatan. Itu ya. Itulah pola pikir antara peraturan, kesepakatan dan juga keyakinan kelas. Selanjutnya Pak Jai. Nah, kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu harus paham ini kebutuhan dasar manusia. Kita yang pertama adalah bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan sama kesenangan. Jadi sebelum kita menghargai peserta didik kita harus tanya dulu ya kebutuhannya. Apakah mereka tidak menyiapkan buku, terus lagi di jalannya bannya bocor, motornya dan lain sebagainya. Itu ditanyakan dulu kebutuhannya. Oke, selanjutnya. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia yang ini Bapak Ibu yang tadi. Next. Nah, ini keyakinan kelas. Nih, kenapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, jadi untuk mendukung motivasi intrinsik sebetulnya. Ya. Oke, selanjutnya Pak Jai. Nah, ini segitiga restitusi yang terakhir. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Next. Nah, ini segitiga restitusinya ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi kebutuhan dan menayangkan keyakinan. Ini segitiga restitusi. Oke, selanjutnya. Nah, dalam menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan itu bagian dari pembelajaran. Terus mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Nah, kata-katanya misalkan berbuat salah itu wajar. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukannya. Nah, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, ya, tapi ibu bapak ingin mencari solusi. Kamu berhak merasa begitu. Nah, ini kata-kata untuk menstabilkan identitas.
Oke, selanjutnya Pak Jai. Validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan kepada setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Ini kata-katanya Bapak Ibu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, ya. Sebelum ditanyakan. Terus kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu buatmu. Ya, oke, selanjutnya Pak Jai. Menanyakan keyakinan kelas nih, menanyakan keyakinan kelas ini munculkan motivasi intrinsik melalui pertanyaan-pertanyaan bermakna. Nah, contohnya apa keyakinan kelas kita? Contohnya dikembalikan dulu ke keyakinan kita. Oke, selanjutnya nilai-nilai apa yang disepakati. Oke, contoh selanjutnya ini ada contoh dari yang sudah saya aksi nyata saya atau demonstrasi kontekstual tadi. Next Pak Jai. Nah, ini si Ingri atau Ingri ya, yang kemarin selesai pembinaan saya panggil. Ingri sering datang terlambat kasusnya ke sekolah sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Oke, lihat videonya ya. Baik, Ingrid, ya Pak, Bapak ini dapat laporan dari BK dan juga kesiswaan bahwa kamu sering datang terlambat ya? Iya Pak. Iya, betul ya, berarti ya dari laporan kesiswaan dan BK tersebut. Nah, sekarang Ingrid, menurut Ingrid nih, ingatan Ingrid berapa kali Ingrid melakukan hal tersebut atau sering datang terlambat itu? Kalau terlambat sering Pak. Sering, berapa kali? Kira 5 kali. Oh 5 kali ya, luar biasa. Nah 5 kali itu satu kesalahan bukan dalam sering datang terlambat itu? Salah Pak. Ya, salah ya. Jadi memang sering datang terlambat itu suatu kesalahan dan kita sebagai manusia ya pasti sering melakukan kesalahan gitu. Dan kesalahan itu adalah manusiawi. Yang terpenting kita bagaimana cara menangani masalah tersebut, belajar dari kesalahan tersebut dan juga bisa memperbaikinya. Setuju ya? Pak, setuju. Oke, Ingrid, kita cari solusi bareng-bareng ya. Ya, pasti kalau misalkan sering datang terlambat itu, Ingrid ada alasannya mungkin ya. Kalau boleh tahu alasannya apa selama ini sering datang terlambat? Terlambat saya di pos ronda Pak. Oh, pos ronda. Main gadget ini natural ya Bapak Ibu. Sering juga ya. Iya Pak. Nah, kesalahan-kesalahan kamu ya, nanti mungkin cari solusinya bareng-bareng, berarti nanti kedepannya kamu akan seperti apa? Kedepannya Ingrid dan dia akan berubah Pak. Akan berubah, tidak meronda atau tidak begadang lagi ya. Iya. Baik, selanjutnya tentang keyakinan kelas ini. Keyakinan kelas apa yang kalian langgar atau Ingrid langgar? Satu, kedisiplinan. Ya, kedua, tidak menghargai orang-orang yang tepat waktu. Oke, ya, betul. Nah, disiplin itu adalah salah satu bentuk sebagai kita ya, sebagai pelajar untuk bisa menghargai waktu. Dan disiplin itu memang penting bagi kita untuk melaksanakan satu proses pendidikan yang ada di sekolah kita. Gitu. Dalam keyakinan tersebut kamu sudah melanggar dan juga tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini. Bapak harapkan nanti ke depannya kamu akan berubah ya, berubah, dan Bapak akan memanggil orang tua kamu, kita berbincang-bincang bareng dan juga bisa nanti ke depannya berubah gitu. Baik ya, kamu sudah menyadari kesalahan kamu sendiri, mungkin itu saja ya. Ya, bila boleh kembali ke kelas selanjutnya, silakan. Ya, baik Bapak Ibu, sebetulnya kita praktek tadi ya, alhamdulillah sudah dilaksanakan juga dari saya, yaitu praktek segitiga restitusi. Nah, selanjutnya ini penutup dari saya bahwa dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Ya, kita harus punya standar kepribadian profesional dan sosial, baik di mana guru maupun merefleksikan dirinya adalah
dalam posisi kontrol saat ini. Misalkan tadi sebagai teman, yang paling dominan adalah teman, terus lagi pembuat merasa bersalah, pemantau, dan juga manajer. Nah, kita hilangkan sebagai penghukum tadi Bapak Ibu, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, ini sesuai dengan standar nasional pendidikan. Baik, selanjutnya Pak Jai. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.